Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman. Kelas 10. Tugas Al-Quran dan Hadits. Biografi Imam Muslim 206 sampai 261 Hijriyah. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menebar ilmu tentang biografi lengkap Imam Muslim. Biografi ini berkaitan dengan kemuliaan beliau sebagai ulama hadits. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Sahih terkenal dengan Sahih Muslim. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 Hijriyah. Menurut pendapat yang sahih sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ulamaul Amsar, kehidupan untuk mencari ilmu. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 Hijriyah. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam perjalanannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rey ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Masabuzar. Di Mesir berguru kepada Omar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 Hijriyah. Di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam sahihnya maupun dalam kitab lainnya tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli, padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam sahihnya yang diterimanya dari Bukhari, padahal ia pun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru-gurunya. Selain yang telah disebutkan di atas, Muslim masih mempunyai banyak ulama yang menjadi gurunya. Di antaranya, Utsman dan Abu Bakar, keduanya putra Abu Syaibah, Syaiban bin Farwah, Abu Kamil Al-Juri, Suhair bin Harb, Amr bin Nakid, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Said Al-Ali, Qutaibah bin Said dan lain sebagainya. Keahlian dalam hadits. Apabila Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka di bidang hadits sahih, berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat dan seluk-beluk hadits, serta tajam kritiknya, maka Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari, baik dalam ilmu dan pengetahuannya, maupun dalam keutamaan dan kedudukannya. Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama ahli hadits maupun ulama lainnya. Al-Hatib Al-Baghdadi berkata, Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya. Pernyataan ini tidak berarti bahwa Muslim hanyalah seorang pengekor, sebab ia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri dalam menyusun kitab, serta metode baru yang belum pernah diperkenalkan orang sebelumnya. Abu Quraish Al-Hafiz menyatakan bahwa di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya 4 orang. Salah satu di antaranya adalah Muslim Tazkiratul Hufaz, Jilid 2, hal 150. Maksud perkataan tersebut adalah ahli-ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraish. Sebab ahli hadits itu cukup banyak jumlahnya. Karya-karya Imam Muslim. Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya: pertama, Al-Jami As-Sahih Sahih Muslim. Kedua, Al-Musnadul Kabir, kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadits. Ketiga, Kitabul Asma wal Kunyah. Keempat,
Kitab Al-Ilal. Kelima, Kitabul Akran. Keenam, Kitabu Swalatihi Ahmad bin Hambal. Ketujuh, Kitabul Intifa bi Ubisiba. Kedelapan, Kitabul Muhadramin. Kesembilan, Kitabu Manlai Salahu ila Rawin Wahid. Kesepuluh, Kitab Oladi Sahabah. Kesebelas, Kitab Awamil Muhaditsin. Kitab Sahih Muslim. Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah. Kedua kitab sahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam. Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadits-hadits yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedemikian rupa, maka lahirlah kitab sahihnya. Bukti konkret mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diceritakan bahwa ia pernah berkata, "Aku susun kitab sahih ini yang disaring dari 300.000 hadits." Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah yang berkata, "Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab sahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 12.000 buah hadits." Dalam pada itu, Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraish Al-Hafiz bahwa jumlah hadits sahih Muslim itu sebanyak 4.000 buah hadits. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan, yaitu bahwa perhitungan pertama memasukkan hadits-hadits yang berulang-ulang penyebutannya, sedangkan perhitungan kedua hanya menghitung hadits-hadits yang tidak disebutkan berulang. Imam Muslim berkata di dalam sahihnya, "Tidak setiap hadits yang sahih menurutku, aku cantumkan di sini, yakni dalam sahihnya. Aku hanya mencantumkan hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama hadits." Imam Muslim pernah berkata, sebagai ungkapan gembira atas karunia Tuhan yang diterimanya, apabila penduduk bumi ini menulis hadits selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini. Ketelitian dan kehati-hatian Muslim terhadap hadits yang diriwayatkan dalam sahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut. "Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadits dalam kitabku ini, melainkan dengan alasan. Juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadits daripadanya melainkan dengan alasan pula." Imam Muslim di dalam penulisan sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebagian naskah Sahih Muslim yang sudah dicetak, sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematika babnya adalah Imam Nawawi dalam syarahnya. Imam Muslim wafat pada Ahad sore dan dikebumikan di Kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 hari, dalam usia 55 tahun. Disalin dari biografi Imam Muslim dalam Kutubus Sittah, Abu Syuhbah, 59. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.